Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama saya Pak Siswanto di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Bapak Ibu dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan tutorial singkat tentang strategi berliterasi, yaitu literasi pada kegiatan belajar mengajar untuk menunjang asesmen kompetensi minimum yang sebentar lagi dilaksanakan kalau tidak salah bulan Oktober atau September, di mana hasil dari AKM tersebut salah satunya yaitu untuk mengetahui nilai-nilai atau ketercapaian literasi dan numerasi, serta juga untuk mengetahui karakter siswa dan juga untuk mengetahui yang lain-lainnya seperti iklim kebinekaan, keamanan di sekolah dan lain-lain. Tapi pada video tutorial kali ini kita tidak akan membicarakan masalah itu, kita hanya fokus saja bagaimana memperbaiki atau menciptakan strategi literasi di rapot pendidikan agar nilainya membaik. Apanya yang membaik? Ya minimal mungkin literasinya nanti dari porsi yang cakap atau mahir bisa meningkat, atau nilai-nilai literasi yang ada seputar mengenai informasi, refleksi dan lain sebagainya bisa meningkat. Begitu juga dengan numerasinya. Tapi kali ini saya hanya fokus kepada literasi saja dulu nanti, karena kalau digabung dengan numerasi pembahasannya terlalu panjang di video ini. Nanti di lain waktu akan saya sampaikan lagi bagaimana literasi dan numerasi ini dibahas kembali, terutama khususnya masalah numerasi di lain waktu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya bahasan kali ini, materi diskusi di video ini ada banyak sekali. Kalau kita ngomongi literasi dan numerasi ada sekitar 5 segmen ya. Yang pertama kita bicara literasi pada KPM atau kita diskusi tentang itu. Yang kedua mengenal membaca intensif dan membaca ekstensif, karena dasar-dasar literasi itu ada dengan cara membaca saja tidak cukup, karena ada bagaimana membaca memahami dan bagaimana membaca untuk mengerti dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar membaca. Dan yang ketiga adalah memilih teks yang tepat itu seperti apa untuk siswa. Dan yang keempat itu adalah strategi membaca intensif kayak apa. Yang kelima strategi membaca ekstensif kayak apa. Sebenarnya ada 5 hal ini yang kami diskusikan atau yang ingin saya sampaikan, tapi untuk kali ini kita fokus ke nomor 1. Di lain waktu saya akan kupas lagi materi-materi yang nomor yang lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu mohon ditulis saja di kolom komentar mana kira-kira yang menjadi prioritas untuk dibahas berikutnya. Tak lupa juga sebelum ke pembahasan berikutnya mohon di subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, dulu kan ada gerakan literasi di tahun 2018 sesuai dengan Permendikbudnya. Waktu itu ada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 ya, ada gerakan waktu itu. Ada gerakan literasi, istilahnya ada literasi pembiasaan, literasi pengembangan, dan literasi pembelajaran. Nah ini salah satunya yang kita bahas ini adalah yang literasi pembelajaran, yaitu kegiatan literasi dalam proses pembelajaran. Untuk literasi dalam kegiatan yang lain, misalnya literasi pembiasaan, literasi pengembangan, itu seperti apa pelaksanaannya, implementasinya, mudah-mudahan juga nanti akan saya bahas di lain waktu. Baik, kita singgung dulu mengenai membaca dalam konteks gerakan literasi ya. Karena ada literasi pembiasaan, ada literasi pengembangan. Nah, ini di pembiasaan ini ada membaca intensif, ada membaca ekstensif, ekstensif dan intensif. Oke. Tapi ini perlu bahasan tersendiri nanti, karena yang untuk
di pembelajaran itu bagaimana membaca ekstensif, terus bagaimana pula di pembiasaan tersebut ada membaca intensif. Lain waktu. Hanya disinggung saja bahwa perbedaan membaca intensif dan ekstensif ini, membaca intensif pengertiannya kegiatan membaca teks pendek secara seksama, jadi bersama-sama. Membaca ekstensif kegiatan membaca dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Nah ini cepat membacanya sebanyak-banyaknya. Tujuannya kalau intensif untuk memahami bacaan secara seksama dan detail, tapi kalau untuk ekstensif untuk mendapatkan informasi tambahan atau kesenangan. Oke. Jenis bacaan, siswa membaca satu pilihan bacaan yang sama disediakan oleh guru. Nah ini kalau siswa terus-terusan sama itu berarti intensif. Sedangkan yang ekstensif itu siswa diberi kebebasan untuk memilih bacaannya sendiri. Biasanya siswa mencari bacaan yang mudah dan menarik sesuai minat mereka. Untuk contoh-contoh bacaan yang intensif ini membaca buku teks yang dibutuhkan dalam pelajaran. Sedangkan untuk yang ekstensif di luar buku teks, mungkin cerita, majalah, koran, novel, dan lain-lain. Nah ini kayaknya kita sudah bisa menyimpulkan ya, di sekolah itu sejauh mana yang dominan yang mana ini, yang intensif atau yang ekstensif. Bapak Ibu bisa menerka sendiri dengan adanya definisi ini. Baik, itu nanti kita detailkan lagi di video berikutnya gimana cara-cara ngajar intensif, cara-cara ngajar ekstensif. Kita ingatkan dulu ya, kita akan ingat bahwa tingkat kompetensi literasi membaca itu ada 4 ya. Ada perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, ada mahir. Nah ini kalau yang di rapot pendidikan kita, kadang-kadang yang dimerahin itu yang perlu intervensi khusus atau yang dasar. Ada yang kuning, ada yang merah. Yang perlu diwaspadai yang merah. Yang kuning juga perlu ditingkatkan. Tuh, biasanya kalau di rapot pendidikan ini proporsinya. Proporsi itu persentase jumlah siswa yang mendapatkan atribut seperti mahir berapa persen. Mahir misalnya 30%, berarti dari keseluruhan siswa Bapak Ibu di sekolah itu ya hanya 30% itu yang mahir. Yang mahir dalam arti mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks dan seterusnya. Nah ini. Oke. Lanjutnya ini mengingatkan kita bahwa literasi membaca dalam AKM itu ada teks informasi, isinya konten, fiksi. Nah ini ya kontennya, maksudnya kontennya itu membaca itu hanya teks informasi dan fiksi. Nanti kita akan bahas lagi teks informasi dan fiksi itu seperti apa sebelum kita masuk lebih dalam. Terus ada yang konteksnya itu personal, ada sosial budaya, ada saintifik. Ini juga kita bahas lagi seperti apa agar kita tahu lebih awal. Dan yang paling penting adalah proses tingkat kognisi siswa itu harus bisa menemukan informasi, harus bisa menginterpretasi dan mengintegrasikan, harus bisa mengevaluasi dan merefleksi. Nih, ini yang tagihannya adalah harus bisa di dalam setiap teks ada hal seperti ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita simak dulu, kita flashback dulu ya, yang dimaksud dengan konten teks informasi dan fiksi itu seperti apa, begitu juga dengan yang konteks personal seperti apa, sosial apa, saintifik apa, biar nanti kita lebih runut pemahamannya. Yang dimaksud dengan konteks di sini personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian sosial budaya itu berkepentingan atau berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Saintifik itu berkaitan dengan isu-isu, aktivitas serta fakta-fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Inilah konteks-konteks teks yang akan diujikan, bukan diujikan ya, akan ada di apa namanya nanti itu yang akan ada di AKM lah, di asesmen kompetensi minimum. Sedangkan pentingnya memahami konsep teks gitu. Tadi itu kan ada teksnya ini ya. Teks ini ada kontennya, ada fiksi dan informasi. Kita harus tahu dulu sebaiknya yang dimaksud dengan teks fiksi Bapak itu
pasti udah tahu ya, tag fiksi itu biasanya mencakup 7 elemen penting, yaitu ada karakter, ada dialog, setting, tema, plot, konflik, dan pembangunan imajinasi. Terus tag informasi adalah jenis tag yang berisi tentang data, definisi, deskripsi, fenomena, atau detail tentang sebuah fakta. Nah, teks inilah yang nanti akan banyak keluar di AKM. Kemudian kalau kita lihat bahwa teks fiksi itu, fiturnya itu, ini ada plotnya, ini ada pengenalan cerita, awal konflik, dan lain sebagainya. Kemudian yang teks fiksi juga ada yang versi naratif itu ada gaya yang mengasihkan, ada latar, ada karakter, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks fiksi nggak usah terlalu didetailkan, ini hanya untuk sekedar memahami kita aja bahwa jenis-jenis teks fiksi itu ini ada banyaknya, ada petualangan, ada misteri, ada humor, ada drama, ada roman, ada fiksi ilmiah, ada fantasi, ada fiksi sejarah. Nah, jenis-jenis teks ini yang kategori fiksi inilah yang kemungkinan keluar atau kemungkinan besar ada di AKM. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran nanti, strategi untuk memperbaiki literasi jenis milih teksnya juga usahakan bervariasi seperti itu. Sedangkan kalau teks informasi itu biasanya atau secara umum fitur yang ada di teks informasi itu berdasarkan fakta. Nah, ditulis dari sudut pandang penulis, mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari, misalnya surat kabar, berita, dan lain-lain. Terus bersifat objektif, ini yang informasi. Sedangkan jenis-jenis teks informasi sendiri nanti juga akan keluar, ada iklan, ada ulasan, ada surat, ada buku harian, ada selebaran informasi, ada kisah perjalanan, laporan kronologi, esai, artikel populer, kisah peristiwa, autobiografi, biografi, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini teks-teks ini, jenis-jenis teks ini alangkah baiknya diperkenalkan ke siswa di saat kita melakukan proses belajar mengajar ataupun di saat kegiatan-kegiatan literasi pembiasaan. Baik, itu saja dulu pengenalannya yang di awal. Ini tidak usah dulu, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke, sekarang kita pada intinya sekarang, yaitu mengenai bagaimana sih menemukan informasi, bagaimana sih menginterpretasi dan mengintegrasikan, bagaimana sih mengevaluasi dan merefleksikan agar siswa cepat paham. Kita itu ngajarnya seperti apa? Oke. Dan strategi literasi dalam pembelajaran tentu saja nanti harapannya siswa itu mampu menemukan informasi apapun yang ada di teks itu, mampu menginterpretasi dan mengintegrasikan apapun yang ada di teks, mampu mengevaluasi dan merefleksi apapun yang ada di teks. Caranya gimana? Coba kita lihat dulu. Tapi sebelum ke caranya, coba kita lihat tercapainya kemampuan literasi nanti itu kan hanya 3 hal ini. Bagaimana sih menemukan informasi, mengintegrasi dan mengintegrasi, serta mengevaluasi dan merefleksi suatu teks. Yang pertama, menemukan informasi. Ini sebenarnya melatihnya Bapak Ibu ya, melatihnya anak-anak agar bisa menemukan informasi itu bisa dengan cara mengidentifikasi atau mendeskripsikan gagasan atau mendeskripsikan informasi eksplisit dalam suatu teks. Lah ini ini biasanya Bapak Ibu guru sudah melakukan, biasanya di RPP-nya itu kan ditulis siswa mampu mengidentifikasi bla 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 bla, siswa mampu mendeskripsikan bla 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 bla, kan sudah seperti itu ya. Nah, ini juga masih seperti itu, hanya bahannya yang untuk diidentifikasi atau dideskripsikan teksnya. Nah, ini teksnya, apapun mata pelajarannya, entah PJOK, entah agama, entah IPA, entah IPS,
itu bahan teksnya ya, teks-teks yang tadi itu kalau informasi terkini, kalau surat terkini, berita terkini yang sesuai dengan kehidupan nyata. Kalau fiksi, pilih-pilih fiksi yang disukai anak-anak, teksnya seperti apa. Ini saja cara melatihnya. Nah, sebenarnya harus micro teaching ini saya, tapi karena kita ini hanya video tutorial, nanti kalau untuk masalah contoh video cara ngajarnya nanti tak sampaikan di video tersendiri, tidak disertai bareng-bareng dengan penjelasan. Tapi untuk menemukan informasi, kira-kira Bapak Ibu guru ini bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lah yang membantu siswa mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber-sumber informasi yang relevan pada teks. Sedangkan siswa nanti ini bisa mengakses dan mencari informasi dalam teks. Mengakses dan mencari informasi dalam teks. Jadi disiapkan dulu teksnya ya Bapak Ibu ya. Terus mencari dan memilih informasi yang relevan. Nah, ini latihan mencari dan memilih informasi yang relevan dalam teks tersebut. Dan juga mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks. Nah, caranya gimana? Nah, kalau teksnya itu teks digital ya Bapak Ibu, mungkin bisa di bold atau di garis merah atau garis kuning, nah, macam begitu latihannya. Atau kalau teksnya dibagi ya mungkin ditandai seperti apa, seperti itu. Ini cara-caranya Bapak Ibu untuk menemukan informasi. Anak-anak ini perlu latihan mengidentifikasi dan mendeskripsikan gagasan. Caranya Bapak Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan siswa yang dilakukan seperti keterangan ini. Berikutnya itu baru tagihan pertama, menemukan informasi. Tagihan kedua, sebelum masuk ke tagihan kedua Bapak Ibu ya, ini kan menemukan informasi. Ini kegiatan Bapak Ibu, kegiatan siswa yang ada di sini. Ini ada contoh, salah satu contoh aja, banyak contoh sebenarnya. Kalau di AKM itu tipe pertanyaan untuk mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks itu biasanya ada teksnya di atas, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Ini contoh kalau di AKM ya, tapi sebaiknya sebelum masuk ke contoh-contoh ini Bapak Ibu ke mendalami teks-teks informasinya bersama anak-anak, mungkin agak lama sedikit yang tidak langsung ujuk-ujuk langsung mengerjakan soal seperti ini. Ini ditampilkan seperti ini. Inilah salah satu contoh saja bahwa menemukan informasi itu bisa dengan cara soal seperti ini, bisa dicentang-centang. Ini pun teksnya belum ada ini. Maksud belum ada di sini tidak saya ikutkan ya. Ini hanya contoh pertanyaannya saja. Sedangkan yang menginterpretasi dan mengintegrasi atau tagihan kedua di AKM untuk literasi ini, yaitu bagaimana sih siswa tersebut bisa menginterpretasi suatu teks dan mengintegrasikan teks-teks. Biasanya kan teksnya panjang tuh, diintegrasikan satu sama yang lain, itu gimana cara melatihnya? Ya, cara melatihnya Bapak Ibu bisa menggunakan metode misalnya atau cara siswa diminta menguraikan dan mengintegrasikan informasi yang ditemukan dengan cara ini, membandingkan. Jadi disuruh membandingkan, misalnya Bapak Ibu bandingkan antara informasi paragraf 1 dan paragraf 3. Bandingkan, barangkali mirip-mirip di situ ya, diberikan catatan-catatan, ada informasi apa. Buatlah kesimpulan di paragraf ketiga, buatlah kesimpulan di paragraf ke-6 misalnya, seperti itu. Latihan membuat kesimpulan. Kemudian mengelompokkan. Nah, berdasarkan teks-teks misalnya ada 10 paragraf ini, tolong dikelompokkan. Nah, dibuat pengelompokan. Yang ada informasi tentang benda ini, tentang orang seperti ini, informasi apa di situ dikelompokkan. Nah, mungkin kelompok A, kelompok B. Dan juga dilatihkan mengkombinasikan ide baik dalam satu teks maupun antar teks. Nah, kira-kira kalau digabungkan main idea paragraf 3 dan main idea paragraf ke-5, itu kira-kira penggabungannya melahirkan kalimat baru, kata-kata baru sesuai dengan kata-katanya siswa seperti apa menulisnya. Nah, seperti itu cara melatihnya Bapak Ibu. Nah, ini yang disarankan nantinya itu
Bapak Ibu guru bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang membantu siswa memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi teks tunggal atau teks jamak. Siswa memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi teks tunggal atau teks jamak. Ini juga bisa dilakukan seperti ini untuk melatih menginterpretasi dan mengintegrasikan dengan cara variasi. Misalnya ada pertanyaan membandingkan atau tugas membandingkan atau memberi kesimpulan atau mengelompokkan atau menyadur atau mengombinasikan main idea paragraf berapa dan berapa atau teks berapa dengan teks keberapa. Seperti ini yang tagihan kedua. Sedangkan tagihan yang terakhir itu sebelum tagihan ke terakhir ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Tipe pertanyaan yang bisa yang kategori mengintegrasikan dan menginterpretasikan bisa seperti ini contohnya ini. Sebenarnya saya punya banyak contoh-contohnya, tapi ini saya tampilkan hanya 1 atau 2 slide saja. Karena untuk tipe pertanyaan mengintegrasikan di literasi, ini belum di numerasi ya, ini baru di literasi. Siswa itu dituntut mengembangkan interpretasi dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita dengan ide utama seperti contoh soal ini. Berikut ini adalah percakapan antara 2 orang yang membaca cerita. Jadi ini ada 2 orang atau 3 orang atau 4 orang membaca cerita. Ceritanya apa? Kemudian orang tersebut ngomongnya seperti ini. Kemudian orang yang lainnya ngomong seperti ini, omongannya ini ada kata-kata di sini, mungkin ada lagi omongan ketiga seperti ini. Itu biasanya pertanyaannya atau yang dilatihkannya untuk menginterpretasi dan mengintegrasikan. Ada pertanyaan misalnya, apa yang dapat dikatakan pembicara 2 untuk mendukung pendapatnya, untuk mendukung pendapat pembicara 1, bisa seperti itu. Bagaimana menurut kalian dengan adanya pendapat dari pembicara 1? Bagaimana menurut kalian adanya pendapat pembicara 3? Misalnya anak-anak bisa dilatih seperti itu. Bagaimana kalau dirangkum antara pendapat orang pertama dan pendapat orang ketiga, kira-kira bunyinya seperti apa? Misalnya seperti itu latihan-latihan yang bisa disampaikan ke siswa. Oke. Berikutnya masih tipe pertanyaan yang mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Pembaca dituntut membentuk pemahaman yang luas. Kadang-kadang pertanyaannya juga pilihan, bisa ABCD, bisa yang kayak yang awal seperti ini memberikan pernyataan atau menulis atau opini ya. Tapi kalau yang ini memilih apa pesan utama cerita ini. Ini misalnya ini bisa mengintegrasikan dan menginterpretasikan seperti ini. Coba kalau yang pertanyaan seperti ini, kalau di AKM biasanya itu jawabannya bisa lebih dari 1. Kalau di ujian nasional sih pasti 1. Kalau dulu ya waktu ada ujian nasional. Kalau di AKM itu siswa bisa menjawab lebih dari 1. Ini hanya salah satu contohnya. Kita lihat yang ketiga, yang tagihan ketiga di kelompok literasi ini. Siswa harus mampu mengevaluasi dan merefleksi suatu teks. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana cara kita melatih siswa atau mengajarnya ke siswa seperti apa? Hal yang paling utama, yang paling mendekati untuk mengevaluasi dan refleksi ini, siswa bisa kita latih dengan cara menganalisis atau memprediksi dan menilai konten suatu teks, bisa bahasa atau unsur-unsur dalam teksnya. Misalnya dengan mempunyai opini terhadap apa yang dibaca atau dikaitkan dengan pengalaman diri siswa tersebut. Jadi setelah diberi teks, siswa bisa diberi pertanyaan, gimana pendapat kamu tentang isi teks tersebut. Tapi alangkah baiknya nanti dilatih dulu siswa itu cara beropini. Apa yang kategori opini, apa yang kategori fakta, macam-macam seperti itu disampaikan dulu ke siswa, dibekali dulu. Oke. Bapak Ibu bisa melakukan ini untuk melatih siswa agar
mantap di mengevaluasi dan merefleksi, yaitu guru bisa menilai format penyajian dalam teks dan membantu siswa merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Nah, ini kalau seandainya mau dinilai, siswanya bisa membuat format-format penyajian. Sedangkan siswa tugasnya ya tentu saja merefleksi pengetahuan baru yang dibelut dari teks, baik itu sastra atau informasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya, yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Nah, ini siswa kegiatan mulai menulis di sini ya, memberikan opini-opini atau tanggapan terhadap teks yang diberikan atau dilatihkan oleh Bapak Ibu guru. Kalau bisa teksnya yang agak-agak panjang gitu ya, jangan yang simple text atau yang short text gitu. Karena ini AKM biasanya teksnya panjang-panjang. Maka dari itu Bapak Ibu dituntut untuk bisa memiliki banyak bahan atau teks, baik itu teks informasi maupun teks jenis fiksi. Ini contoh-contoh merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan. Nah, ini biasanya diawali dengan kenapa atau mengapa. Tergantung bacaannya tadi, mengapa atau kenapa, itu biasanya siswa menguraikan jawabannya di sini. Di sini pembaca atau siswa membuat hipotesis alasan perbuatan pelaku cerita dengan menggabungkan informasi sebelumnya atau dengan informasi pada bacaan serta informasi di luar teks seperti contoh soal di samping ini. Jadi bisa juga siswa nambah-nambahi, latihan menambah-nambahi jawabannya yang ada di dalam teks maupun di luar teks sesuai dengan pengalaman siswa. Oke, pengalaman apa? Pengalaman dalam kehidupannya, barangkali punya pengalaman apa? Pengalaman banyak bisa dijadikan bahan untuk menulis jawaban-jawaban, merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan ini berdasarkan opini siswa tersebut. Lalu bagaimana dalam penerapannya dalam pembelajaran? Nah, ini Bapak Ibu, untuk penerapan dalam pembelajaran nanti akan kita pakai strategi literasi dalam pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan sebelum membaca, apa yang akan kita lakukan ketika siswa membaca, dan apa yang akan kita lakukan setelah siswa membaca. Seperti apa kegiatan-kegiatan guru dan kegiatan-kegiatan siswa dalam melakukan pemantapan atau penguatan literasi dalam pembelajaran ini. Kita ikuti nanti di video berikutnya. Untuk segmen kali ini cukup sebentar saja dulu karena nanti durasinya amat panjang. Minggu depan akan saya sambung untuk ini, gimana strategi literasi dalam pembelajarannya khusus untuk literasi. Mudah-mudahan untuk numerasinya juga bisa digabung menjadi satu. Terima kasih untuk perhatiannya untuk sementara waktu ini. Mohon maaf, salam sehat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.